Yes. Nah, jadi seperti yang teman-teman tahu bahwa cara masuk ke Home interior, teman-teman tinggal new project, terus create new project. Nah, bedanya dengan arsitektur adalah teman-teman kliknya build a whole house. Kita klik. Nah, di arsitektur ini bedanya dengan interior adalah di arsitektur lebih berfokus tentang tools-tools yang ada saat kita ingin mendesain fasad depan rumah atau tampilan depan rumah ya teman-teman. Dan juga ada tools-tools pendukung lain seperti nanti kita bahas. Nah, bila teman-teman lihat di parameter sebelah kiri terdapat build, decorate, material, dan library. Sangat berbeda dengan interior yang ke floor plan, 3D model, dan juga advanced tool dan sebagainya macamnya. Nah, di sini saya akan jelaskan satu persatu dari build terlebih dahulu. Di sini ada wall, roof, dan slab in layout. Sedangkan di bawahnya ada door dan window, dan arch structure, dan yang terakhir adalah shape and meshing, ada 3D model. Nextnya decorate. Di sini terdapat banyak sekali teman-teman, dari roof, wall, dan opening, semua decorate yang bisa kita gunakan saat melakukan desain. Material ini adalah kumpulan dari material, nanti kita akan coba buka setelah kita bikin ruangannya ya. Dan juga library ini terdapat 3D model yang kita bisa pilih teman-teman, dan kita bisa pakai. Nah, selebihnya tidak banyak. Dan satu catatan lagi yang harus teman-teman tahu, bahwa arsitektur bisa pindah ke interior teman-teman menggunakan tombol yang ada di kanan atas pojok desain interior. Sedangkan teman-teman kalau buat dari desain interior tidak bisa pindah ke arsitektur. Jadi kalau teman-teman mau bikin sekalian fasad atau tapak depan rumah, teman-teman silakan pilih arsitektur. Oke, mari kita buat. Kita coba menentukan dulu menggunakan slab. Di sini slab juga berfungsi sebagai landasan. Kalau saya biasanya mendesain, ini kita buat 10 meter, ini 12 meter ya teman-teman. Ntar, ntar. Oke, nggak 10 kali 12, coba kita buat ulang lagi. 10 kali 12. Oke, hampir kotak ya teman-teman. 10 untuk lebar dan juga panjang 12. Nah, sekarang mari kita mulai. Saya pengen bikin rumah yang tertutup, jadi kita akan menggunakan wall untuk halaman depan, teman-teman. Di sini kita coba buat dulu untuk pintu depan, kita buat di 5 meter, 6 meter, sorry. 6 meter, 5,5 lah, 5,5. Di sini di lantai 1 lumayan susah, teman-teman, karena kita harus mengatur temboknya biar tidak melewati batas yang sudah kita buat. Di sini kita tinggal buat saja seperti ini, garis dasarnya tinggal diikutin saja, dan kita rapikan lagi garis-garisnya. Oke, di sini saya menggunakan tinggi tembok 3 meter teman-teman, terserah kalau mau teman-teman pakai 2,5 atau yang lebih bervariasi terserah, tapi saya akan coba bikin rumah dengan konsep lebih tertutup ya teman-teman. Jadi dari depan tanpa tidak ada jendela ataupun uh, akses yang bisa dilihat dari luar, atau ya lebih tertutup lah. Pintu masuk kita bakal buat di sebelah sini, tapi pakai tangga ke atas teman-teman. Jadi makanya saya membutuhkan tembok yang lumayan tinggi di sini. Kita buat tangganya dulu teman-teman. Tangganya mungkin letter U, tapi U-nya sangat sedikit. Kita pakai stair di sini. Kita pakai L shape terlebih dahulu aja biar lebih gampang, nanti baru kita dekor lagi. Kita buat di sini.
Kita klik, kita atur posisinya seperti ini. Nah, parameter pengatur ada di sebelah kanan, teman-teman, seperti biasa. Eh, kita taruhnya di ya floor, bottomnya, topnya ada di top lantai satu. Di sini kita juga bisa ganti, misalkan tingginya 250 karena kita mau tangganya U shape. Ini offset 0, right-nya kita buat, coba kita bikin ini 250. Balik, berarti teman-teman, yang kita bikin 250 adalah yang lengthnya 250. Ini kita buat 3 meter. Oke, kita buat di sini downstairs-nya 1,5 meter. Yang ini upstairs-nya di 2 meter. Oke, kita letakkan. Dan teman-teman harus di sini di downstairs-nya kita buat 2, sorry 3 step. Yang upstairs-nya kita buat sekitar 6. Oke, seperti ini kita letakin lagi di sini. Kita lihat, kayaknya masih terlalu curam teman-teman. Kita coba buat lagi di sininya. Ini kita buat tadi 3 meter. Biar tidak terlalu curam, ini 2,5. Nah, sudah tidak terlalu curam teman-teman. Ini kecilin lagi di 230 kayaknya, biar sama. 2,30 meter. Oke. Oh, oke. Seperti ini teman-teman. Kita lihat dari 3D-nya seperti ini, lalu kita atur. Kita tidak ingin menggunakan railing teman-teman. Jadi railing di sini armrest. Kita klik X, jadi dia langsung hilang. Material bisa kita ganti di terakhir. Kita coba di threads, kita matikan. Lalu staircase integral, jadi tidak ada yang di samping-sampingnya, semuanya full tangga. Oke. Setelah ini kita buat tembok lagi teman-teman. Build wall di sini dengan lebar 100 saja. Kita buat di sini seperti ini. Lalu kita ratakan teman-teman. Ini kita rapikan lagi. Kita geser teman-teman sampai pas. Oke, lalu ini juga bawahnya. Oke. Oke, selesai. Kurang mepet ternyata. Oke, seperti ini. Lihat di 3D. Oke, sudah bagus. Kita mau buat 2 step lagi, teman-teman, tambahan. Jadi kita copy aja ini. Lalu kita pindahkan ke sini. Oke, seperti ini. Sudah pas. Lalu kita tambahkan lagi di sebelah sini nih, harus tambahkan wall dengan tinggi 3 meter lagi. Kita buat di sini 5 meter. Lebarnya 240. Seperti ini. Nanti kita geser ke sini.
Nah, lalu untuk menutup bolongan ini kita bisa menggunakan 3D model, teman-teman, karena slab sudah tidak bisa digunakan kalau dia berlevel. Jadi caranya kita masukkan slab, sorry, kita masukkan 3D model di sini, entering 3D models. Setelah itu kita buat persegi di atas sini, dari ujung ini, dari ujung tangga, kita pakai XY, jadi dia cuman ke samping. Oke, kita lihat dari 2D, kurang geser dikit sepertinya sebelah sini, kurang nempel, kita geser lagi, kita XY lagi. Oke, tarik dikit ke atas, kurang teman-teman. Oke, sudah sejajar. Dan kita tinggal tambahkan stepnya. Kita klik finish terlebih dahulu. Kita tambah step lagi dari tengah ke atas. Kita klik stair. Kita lihat step linear di sini. Nah, di sini caranya untuk menaikkan adalah kita mainkan offside-nya di 2,5. Dan kita lihat dari 2D view, baru kita arahkan ke sebelah sini. Oke, kita ratakan di sini. Oke, kita lihat dari 2D. Tingginya kita buat di 500. Stepnya kita buat 2 step. Sebentar, kita taruh lagi. Kita buat 2 step di sini. Kita nggak pakai hanging edge. Ini kita buat mengikuti kayaknya. Ini sampai 300 paling. Seperti ini. Offside-nya kita buat jadi 2,5. Nah, seperti ini teman-teman. Tingginya 500. Oke, kayaknya. Oh, masih tergantung ya teman-teman. Berarti ini tinggi tanggalnya berapa? Oh, 23 cuma teman-teman. Berarti ini sekitar 23, tingginya 700 berarti. Oke, berarti ini harus dimundurin lagi di sini. Nah, ini bikin 3 step. Bikin 3 step. Ini dikit. Turun dikit di sini. Nggak bisa. Kita cuma mundurin dikit. Nah, seperti ini teman-teman. Di review, ya ada tabrak dikit teman-teman di bagian step terakhirnya. Kita bisa mundurkan lagi temboknya di kita klik dulu temboknya di sini. Itu baru kita mundurkan di sini sampai segini.
Oke, harusnya segini. Oke, pas. Ya, segini tuh, teman. Jadi dia letter U yang tidak terlalu U banget. Nah, rencananya di bawah sini bakal ada satu kamar untuk ART dan juga satu kamar mandi. Di sini saya ingin bikin open space dari lantai 3 2 mungkin 3 itu bakal ada balkoni ke belakang, 2 bakal kosong. Di sini bakal ada jadi kayak ada sirkulasi. Di sini garasi, teman-teman. Di sini garasi, di sini working area mungkin. Dapur kotor, stair naik, lantai 2. Mari kita coba buat dulu pembatas-pembatasnya ya, teman-teman. Build layout di sini, kalau pembantu kita gedein dikit, 1 meter. Sini kita buat 2,5. Lalu sini, di sini 1,5, 2 meter. Ini mungkin kamar mandi ART. Di sini open space-nya nanti full. Itu tandain dulu. Open space-nya segini, segini. Di sini dapur basah, stair naik. Stair, letter U juga, U shape. Nah, terlalu banyak stair di sini stepnya. Kita bikin 7. Wih, kebanyakan teman-teman. 7. Upstairs-nya juga 7. Oke, kita geser lagi. Di sini up-nya. Itu kita change. Oke, nggak usah pas kayak gini. Terus kita otak-atik bagian bawahnya lagi nih. Nih, terlalu. Nah, segini aja. Rapetin lagi bisa nggak? Rapet lagi. Dikit lagi. Nah, oke. Nih, segini bisa. Nah, bisa. Ini kayaknya harus di step ini loh. Ini harus dikecilin. Platformnya kita buat 1 meter. Platform deep 1 meter bisa. Nah, bisa. Ya, segini. Nah, ini buat dapur basahnya. Nanti nggak usah ini. Kita buat pemisah teman-teman di sini. Segini. Letter L ke sini. Nah, ini kita geser dulu ke sini. Nah, jadi ini garasi bakalan kita tutup dari sebelah sini. Panjangnya 2,5. Ya kita panjangin dikit. Berarti tutupnya dari setengah sini, teman-teman. Dari setengah sini. Setengah sini tutup. Wah, ke sini. Ini garasi. Ya, perkiraan muat mobil sekitar nih 2,5 tambah ya 1 mobil, 2 mobil, 3 mobil, 4 mobil ya mungkin 4 mobilan atau 3 mobil. Island bar gitu bisa nggak ya? Island bar bisa kak. Island bar saran saya kakak bisa masuk ke Advanced Tool Kitchen and Bed. Nah di situ
bisa bikin island bar. Untuk tutorial ada di YouTube, kalau nggak salah di kitchen. Sebentar, kita coba lihat dulu ya. Karena itu lumayan posan baru juga. Kita lihat video, playlist, sorry. Nah, di kitchen set ini. Nah, ini ada island bar nih di sebelah sini. Nah, itu bisa dicontoh, Kak. Untuk logik dan cara pembuatannya, ya kurang lebih sama. Tapi kalau mau ada sedikit pembeda, eh, itu juga ada tips and trick di dalam sini. Jadi, bisa dicontoh di situ dan juga diulang-ulangi. Sama-sama, Kak. Kita lanjut. Oke, layoutnya ini kita coba kita ganti deh namanya. Nih, kalau kita tarik. Ya, kita lihat 3D seperti ini, teman. Sekarang kita coba ke lantai atas, kita add floor, copy formnya matiin karena kita tidak pengen lantai 2 sama strukturnya seperti lantai 1, jadi kita matiin saja. Confirm. Nah, di sini kita coba bikin yang berbeda ya, teman-teman. Dari 2D. Jadi kita pakai 2,5. Nice. Kita bikin slab dulu, teman-teman, di depan sini. Slab di sini kita buat apa? Buat uh, ya sini 150. Yes. Nah, slab untuk teras karena konsep rumahnya tertutup, jadi tidak perlu teras yang terlalu besar, teman-teman. Nanti kita bisa rapikan di terakhir setelah kita buat ini. Ingat, teman-teman, lantai yang kotak ini ada terbukanya, jadi tidak boleh ada tembok yang menutupi. Nah, kita rapikan bagian sini, teman-teman. Nah, rapikan. Hap. Oke, bisa kelihatan di sini slabnya sampai ujung. Oke, ini uh, outer line dengan tujuan dia mengisi semua bagian, teman-teman. Kalau di center dia mulai dari center. Oke, selesai seperti ini. Ini tangga servis. Nah, di sini ini pintu masuk ke sini, uh, entrance area mungkin di sebelah sini. Kita tutup sedikit supaya cantik. Wall ini kayak 10 aja. Eh, buat 60, sorry, 60. Wah, tutup nih 600. 600, kita geser ke sebelah sini sekitar 1 meter. Buat apa? Nanti coba kita buat rak sepatu aja di bagian situ. Jadi living room tidak tercampur dengan ini sebelah kitchen. Kitchen di sini. Ini kan dari servis dari bawah. Set. Nah, di sini bakal kita taruh tangga lagi untuk ke lantai 2-nya. Nah, di lantai 3 mungkin bakal ada banyak kamar, teman-teman. Jadi di sini kitchen, letter kita panjang aja, di sini panjang, di sini island, tempat makan di sebelah sini. Ini WC di sini. Nah, WC kita buat dulu.
powder room aja, tidak usah terlalu besar ya teman-teman. Powder room sekitar ya 2 meter kali 1,5. Ini powder room. Oke, ini daun, mana daunnya? Ya, ya terlalu mepet, kita ganti. Ini yang 2 meter, ini yang 1,5. Oke, jaraknya berapa? 5,20. 50 sentian ya berarti ya. 50 sentian kita buat jadi 300. Kita coba bikin kamuflase nanti. Oke, ini kita geser dulu ke sini. Kalau kita bikin wall lagi teman-teman di sebelah sini, hop, nanti pintunya kamuflase, jadi tidak terlihat. Karena di sini bakal kita taruh rak lagi yang selaras dengan bagian pintu. Oke. Nah, tangganya naiknya dari sini, set L lagi, letter U. Bisa copy aja nggak dari bawah? Bisa copy copy aja. Kita taruh dulu di sini. Kita klik lagi tangga yang ini. Kita buat eh di bottom levelnya di floor lantai 2. Floor lantai 2, eh levelnya. Nah, oke, dia sudah pindah ke atas. Tinggal pakai 3D, kita geser ke sebelah sini, teman. Nah, uh, terlalu tinggi. Ada yang salah nih sama tangga kita. Oh, nih di second floor. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, sudah oke. Ini armrestnya sebelah right, dua-duanya. Untuk nanti kita bisa decorate lagi. No problem. Living area, kitchen, tempat makan, dapur basah di bawah. Sekarang kita naik lagi, add floor, di atas, third floor, copy from, enggak, kita bikin baru lagi. Oke, sekarang kita di lantai 3 ini. Grid-nya ada di lantai 3 nih teman-teman. Ini buat bantu teman-teman tahu di mana lokasi teman-teman sedang membuat atau membangun. Kita buat di lantai 3, wall dulu. Oke, kita lihat di sini. Sorry. Untuk di luar kita pakai 2,5, 4 buat di sini. Nah, nah, di sini mungkin bakal ada ini nih, bakal ada balkoni-balkoni nih. Ini kita panjangin sampai ya di sini. Bakal ada slab di sini. Kita bangun slab. Slab dulu. Nice. Slab. Nah, tapi ini kita buat beda kamar nih. Kita lihat, kita hitung. Ini 150. Ya segitu lah. 2 meter deh. 2 meter. Kita bagi. Pakai lebar satu aja. Ini buat kamar anaknya nanti. Yang ini buat master bedroom sampai segini mungkin. Terus kita bakal ada tambahkan partisi-partisi biar lebih tertutup teman-teman, biar tidak kelihatan langsung dari luar. Oke,
Nice. Kita bikin 3 kamar mungkin ya. Di belakang sini nanti ada satu menghadap ke belakang. Coba kita bikin ini dulu deh. Skemanya dulu. Berapa meter? Coba ya kita and keluarin wall. Kita hitung panjangnya berapa. Sini itu 6, berarti kita buat 2 meter juga. Mungkin di 46, 40. 46, 40. Belok sini panjangnya sekitar ya 2 meter juga. Bikin kotak. Oke, segini. Oh iya bener, ini nggak bisa nih ada ini di sini. Jadinya melayang nih teman-teman. Nanti berarti ini bikin partisi juga. Kita bikin slab dulu. Pakai rectangle aja biar cepet teman-teman. Ya, tarik garis. Oke, mana bagian belakang? Nah, ini bagian belakang teman-teman. Seperti ini nanti mungkin ada partisi yang sebelah sini, jadi dia kebukanya yang sebelah sini aja. Sedangkan ini kita bakal tutup setengah, tutup setengah di bagian tengah. Di sini, ini setengah, ini setengah. Kita buat pakai ini aja nanti, pakai 3D model. Oke, sekarang kita add floor lagi di atas. Um, ya, matikan. Lalu uh, kita tambahkan slab di bagian atas teman-teman. Di third floor top berarti nggak usah lagi teman-teman, tinggal nambahin slab aja. Slabnya rectangle, tutup semuanya. Oke, sudah selesai. Desain rumahnya seperti ini teman-teman. Kalau dilihat dari luar, belum ada penambahan seperti door dan juga window. Mungkin di depan sini, walaupun ada window, tapi akan tertutup. Mungkin ada 3D model yang bisa kita gunakan. Dan di bagian samping sini dipastikan tidak ada sama sekali jendela. Di bagian belakang juga tidak ada. Tapi mungkin di floor 1 dan floor 2 kita bakal ada inner garden. Kita bakal buat inner garden di floor 2. Mulai dari floor 2 aja. Kita buatnya di dekat sini kali ya. Dekat tangga nih. Kita buat pakai 100. 1, 2 meter deh. 2 meter, tarik ke sini 2,5. Tarik sini. Naik lagi ke third floor, bikin wallnya. Sabar. Ini benerin dulu nih. Apa? Biar nempel sama uh, si tangganya. Lalu kita bikin lagi di sini teman-teman. Kita ikutin aja bagian bawah. Oke. Slabnya kita hapus di sini. Masuk ke bawah. Ini ada hole. Kita bikin hole. Floor kita bikin hole di sini. Bikin hole-nya semua segini. Finish sampai bagian top. Topnya juga kita bikin hole yang bertujuan untuk memberikan cahaya teman-teman di bagian bawah.
Dan, nah, seperti ini teman-teman. Jadi cahaya bisa masuk, angin bisa masuk, sirkulasi terjaga. Nah, ini juga salah satu yang bikin penerangan maksimal, teman-teman. Jadi lebih enak melihatnya dari dalam. Nah, sekarang kita akan bagi-bagi lantai 3. Coba kita lihat dulu tangganya di mana. Masuk ke dalam. Caranya kita klik ini. Nah, jadi kelihatan buildingnya. Tapi dibuka. Oke. Kemungkinan wall di sini ke 200 buat kamar. Ya, perkiraan aja teman-teman. Ini kamar mandi sharing mungkin ya. 1500. Ah, di ya kita habisin sampai sini. Nih kamar mandi sharing buat anak. 1500 ya. Oke, ini kamar mandi. Ini kamar anak pertama. Kita buat dari sini 1500. Tarik garis ke sini biar masih ada ruangan di depannya teman-teman. Lalu ini kita tarik garis di sini, majukan sedikit. Oke, lalu master bedroom di sini kita sisakan 1 meter, 1,2 deh, 1,2 untuk pintu di sini kita habiskan di sini. Yes. Nah, nyambung gak deh? Nah, ya segitu. Toilet, iya juga. Toilet di sini aja lah. Toiletnya kecil. Pakai 100. Taruh sini di 1500. Nah, ya oke lah buat toilet doang. Toilet di sini, pintu masuk. Ya, gitu lah teman-teman. Atau bisa lebih lagi. Ini kayaknya bisa lebih di 1700. Biar agak lega di sininya. Ya, ini masih kecil banget ya ternyata ya. Tambahin lagi di 2 meter. Oke, ini 12. Kita kecil kan. Nah, kamar anaknya kita kecilin aja, guys. Oke, kita pakai wall lagi di ketebalan 200 di 1 meter. Ya cukup adil ya teman-teman pembagiannya. Sekarang kamar mandi master bedroom di sini. Ini kayak terlalu besar jadinya.
Ini 1 meter aja kayaknya. Cuman, nggak apa-apa, 1,2 berarti. Oke, 14, 11, 8. Nice. Dan master bedroomnya juga teman-teman kalau mau menambah, misalkan contoh teman-teman mau mezanin juga bisa. Di sini tinggal ditambah tinggi ruangannya. Jadi kamar anak bisa mezanin, kamar yang ini bisa mezanin. Nanti kita coba bahas pembuatan mezanin seperti apa ya teman-teman. Oke, sekarang kita bisa tambahkan eh, window dan juga door. Dari bagian paling bawah, teman-teman, kita tambahkan door. Di sini kita tinggal masuk ke material, sorry, library. Di sini ada door, kita cari di garage door. Seperti 2D, kita pilih yang ini. Tinggal diatur teman-teman. Kita buat dari samping 400, 450. Seperti ini. Untuk lebarnya kita buat di 5 meter. Ini 50. Oke. Di sini mungkin kita bisa taruh space area atau taman. Kalau teman-teman yang mau. Carriage door, naikin. Tuh, hit ya. 2,3. Masih kurang tinggi, 2,3, 2,450. Tinggi. 2,450. Oke. Dan segitu. Terus kita tambahkan door juga buat di bagian sebelah sini, teman-teman. Kita masuk ke door lagi. Kita masuk ke sliding door aja. Kenapa pilih sliding door buat di bawah? Jadi tidak makan space, teman-teman. Buat yang sebelah sininya. Sliding door, sliding door. Ini pas di situ. Ya. Oke, next. Door. Interior door. Ini juga dia ada interiornya, teman-teman. Kita taruh wooden ini aja. Di bagian sebelah sini, di pinggir, buat di 150 dari samping. Oke, duplicate, taruh di sini. Oke, sini kaca. Usah, kita buka aja area sebelah sini. Ini hanya cuma buat contoh. Kalau kita tambahkan hole, teman-teman, kayak mini garden gitu. Di sebelah sininya. Finish. Yes, ini dapur basah, tinggal tambah kulkas di sini atau ya perabotan-perabotan buat yang kecil-kecil. Kompor, naik ke atas. Kita belum buat hole di sini juga. Hole dulu, hole-nya pakai line, teman-teman. Di sini tarik sampai sini, 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 dan temuin lagi.
Dan sorry, kepencet teman-teman. Dan oke, next ke atas lagi kita bikin hole dulu. Oke, dari sini sama hole-nya juga di sebelah sini. Berarti bikin hole-nya lurus aja lah. Rectangle. Ini hapus dulu teman-teman. Dia nggak boleh tumpukan, jadi teman-teman harus hati-hati. Bikin seperti ini aja untuk lantai 3 dan nah ini teman-teman bisa buat ngumpul di sini dan pastikan teman-teman jangan sampai lupa taruh jendela mengelilingi di sini. Window, more window, cari fix window, ada nggak nih yang sampai window? Terus kita cari di all aja lah, lebih gampang. Kita cari yang ceiling to floor, nah ini floor to ceiling. Tinggal diklik teman-teman. Lalu teman-teman sesuaikan ukurannya. Geser sampai sini, juga geser sampai sini. Oh, nice. Ya, kalau nggak mau, teman-teman kecilin dulu, baru dipindah. Biar dia mau. Juga geser, sorry, geser wall-nya malahan. Oke, geser. Hop. Copy, pindahin sebelah sini. Wait a minute. Kok ini bisa ya? Attach-nya. Ya teman-teman, kalau pasang window harus lumayan sabar. Ya, di situ bisa lagi. Rada susah ya. Itu aja, jangan di fullin, biarin. Copy, pindahin sebelah sini. Sorry, copy, pakai single door aja. Oke, oke, turun ke bawah, floor to ceiling lagi. Sama seperti tadi, teman-teman harus dikecilin dulu, baru kita taruh ke door, ke wall ya teman-teman. Oke, ini juga kecilin dulu, baru taruh. Oke, kita lihat dari 3D teman-teman.
Oke, sudah terpasang. Untuk lantai 2 ini, naik ke lantai 3, ini juga sudah terpasang. Nice, teman-teman. Oke, lanjut kita pasang pintu yang lain. Mulai dari pintu kamar anak-anak dulu, library, di sini, door, interior door. Nah, sebenarnya yang tadi kita coba cari di interior deh. Kita pindah ke desain interior, teman-teman. Karena ini cukup panjang si sesinya. Masuk ke desain interior. Mungkin kita akan sambung sesi ini di eh, sesi selanjutnya. Saya akan kabarkan kapan ada sesi selanjutnya, teman-teman. Nah, yang maksud saya adalah furniture di sini, sorry, ada di construction, door. Nah, teman-teman bisa nyari nih hidden door. Nah, dia berbentuk seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini. Bedroom grill height door berfungsi untuk door langsung atau door hidden. Jadi cara penggunaannya teman-teman harus bikin wall opening dulu, baru ditambah modern ini. Cara pemasangannya kan kan nggak bisa ketempel nih teman-teman. Coba ya, kita pakai 2D view. Nih, nggak bisa nembus nih. Gara slab. Caranya kemarin. Aduh, susah nih kalau ada slab kayak seperti ini. Coba deh, taruh di sini. Eh, Nah, kalau ada bolongan, dia baru bisa teman-teman ditaruhnya seperti ini. Tapi kalau nggak ada bolongan, dia tidak bisa ditaruh. Jadi teman-teman harus buat bolongan dulu. Nah, seperti itu. Dan ini juga lebih banyak teman-teman pilihannya. Kalau untuk door di eksterior, di interior, dia lebih banyak pilihannya. Jadi teman-teman bisa pindah ke interior buat pemasangan door dan juga yang lain-lain. Oke teman-teman, kita balik lagi ke eksterior. Dan kita akan komplit sesi hari ini sebatas hanya di eksterior teman-teman karena kita akan uh, membahas eksterior saja. Lagi loading. Dan juga kalau teman-teman mau nambah ekstra misalnya lantai 4 mau service area itu juga bisa karena di sini saya belum buat service area juga. Service area bisa ya lantai 4 kalau teman-teman mau. Di sini misalkan di sini naik lagi ini satu, set naik lagi. Contoh. Nah, naik lagi di sini service area di belakang sini kan biar ada tutupnya di belakang sini service area di sini tembok, di sini mesin cuci. Nah, kita buat aja lah service area nanggung. Add new level blank. Yes, fourth floor 2D. Wall-nya harus tetap sama teman-teman di sini. Kita add wall dengan ketebalan 2,5, 2,4. Kita bikinnya di ya sekitaran sini aja teman-teman. Kita tutup di bagian sini. Iya, sebelah sini. Lalu kita bikin sebatas ini. Lalu ke belakang. Oke, di depan sini bakal jadi teras saja.
Mana nih atapnya? Nah, di depan sini hanya bakal jadi eh, tempat nyantai-nyantai ngobrol seperti itu aja. Kak, naik ini untuk floor, kita bikin aja slab di sini, nutupin semuanya kecuali yang full. Kita baru bikin nanti di sini kan the whole. Oke. Oh, ini lebih keluar. Kita lihat dari 2D ini harus digeser teman-teman. Jadi mepet ke ya mepet ke kiri dikit. Nah, dia baru sesuai. Karena slabnya kayak kegedean di sini. Hapus. Ya, setelah kita hapus baru kita tambahin slab lagi di sini. Slab nice. Oke, kalau di sini tambah slab juga. Eh, bikin pakai rectangle aja lah, ya lebih gampang. Ini suka nggak kehubung teman-teman. Kalau pakai lines itu juga harus hati-hati teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, sudah jadi 4 lantai. Lantai pertama garasi eh, dan yang lain-lain. Lantai kedua kamar. Sorry, lantai kedua living area, living room, kitchen, eh, powder room buat tamu. Lantai ketiga itu isinya bedroom dan juga master bedroom. Lantai keempat bisa dibuat tempat service area dan juga ini masih ada working space ataupun teman-teman mau bikin gaming or something like this itu juga bisa. Dan kita tinggal tambahkan di sini fourth floor top, kita tambahkan slab juga. Itu udah di top, kita tambah slab persegi. Eh, nggak usah persegi. Kita bikinnya gini aja. Hmm, hmm, hmm. Rada ribet teman-teman kalau pakai line. Ya, di sini harus rapi, di sini ke ujung, ke sini dan berakhir di sini. Slab selesai. Nih, tak ono slab Ya udah, kita pakai ini aja deh. Rectangle. Aneh. Nah, di sini ada nih slab. Oh, nggak kelihatan teman-teman. Nah, baru kelihatan ini slabnya. Lupa tadi view-nya masih eh, kita bolongin atapnya. Nah, ini kelihatannya. Jadi sirkulasi angin masih ada dari sini buat bagian garasi. Ini juga harusnya ditambahin dikit lagi di sebelah sini mungkin ya. Tembok jadi nggak tampias air. Di sini eh, buat kamar anak ada balkoninya. Di sini servis area lantai atas. Oke teman-teman,
Di sini mungkin teman-teman bisa tambah, atau teman-teman mau pakai, nggak bisa pakai roof teman-teman, karena apa, di sini ya bolong. Ya seperti itulah, bisa dikit mungkin ya kalau mau. Coba kita baker roof. Di sini manual roof, lantai 4 draw roof. Kita buat dari slab sini, ikutin ikutin pattern slabnya teman-teman. Sini, 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 ke depan sini, sini. Ingat ada bolongan ini, jangan di jangan dilewatkan teman-teman. Oke, belok ke sini, terus dulu draw line lagi, terus presisi. Oke, nice, nice. Oke, ke belakang. Ke belakangnya kurang garis teman-teman. Oke, ke sini, sini, dan sampai tujuan. Buat di sini shade roof dengan kemiringan ke depan. Salah balik udah di belakang sini. Oke, height-nya terlalu tinggi. Kita buat di 2,5 aja. Dari 3D. Oke, tidak terlalu buruk teman-teman. Nice seperti ini. Tapi harus ada yang diedit nih. Ini bolongannya belum ada nih. Tuh kita delete dulu. Delete lagi. Dan dulu. Sorry. Nah, di delete sebelah sini. Oke. Nah, di sini baru kita tambahin roof. Jadi nggak ada slab. Manual roof. Kita zoom biar lebih jelas. Eh, pakai rectangle nih teman-teman. Jangan pernah pakai rectangle kalau mau bikin lines aja. Harus buat dari line. Kalau mau manual, saran saya lines aja, jangan rectangle, sorry. Oke, oke, oke. Shade roof, miringnya ke belakang. Terlalu tinggi, sepertinya masih. Buat di 2 meter. Jangan terlalu tinggi-tinggi, teman-teman. Nah, nice, ini baru. Oke, ya seperti ini. Lalu kita bikin ini dan dulu. Kita bikin roof lagi, teman-teman. Fungsinya apa? Nanti saya coba kasih tahu. Draw roof lagi. Kita draw-nya sedikit aja, teman-teman. Rectangle di ujung sini saja. Bikin shape juga. Miringnya dari belakang juga. Tapi jangan tinggi-tinggi. Mungkin di sekitar... ini menyesuaikan nih harus nih. 1 meter coba. Geser ke sini.
per meter nggak bisa di 500. Kebanyakan harusnya jangan 500, di 400. 700 dong harusnya. Turun lagi 650. Kita lihat, oke, dan tujuannya apa? Biar kita bisa masukin material glass, teman-teman. Ada nggak nih material glass? Ada. Di sini real time glass. Frosted glass. Nah, ya seperti ini teman-teman. Ini juga glass. Biar tembus teman-teman sampai bawah. Ininya kita pakai material metal. Made di sini. Oke, ya lumayan. Ya, jadi tujuannya saya menambahkan satu lagi untuk menambahkan roof dari glass, teman-teman. Jadi di sini bisa terlihat itu glass. Oke, kita akan lanjutkan ini waktu sesi selanjutnya, teman-teman. See you on the next session. Terima kasih yang sudah menonton. Tapi sebelum itu saya akan berbagi eh, promo code terlebih dahulu, teman-teman. Saya stop recording.